Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aziz Basyair dengan NIM 2024 10 10 11 04 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul Pandas, yaitu yang soal pertama, masukkan iris.csv ke dalam data frame. Yang pertama yang pertama kali kita lakukan yaitu mengimport Pandas. Di sini saya menyingkatnya dengan PD. Sebelumnya kita juga harus memiliki file CSV iris ini untuk bisa dimasukkan ke dalam untuk bisa membacanya dalam codingan ini. Usahakan file codingan ini dengan file iris CSV dalam satu folder sehingga bisa dibaca. Selanjutnya saya import NumPy sebagai NP. Kemudian saya buat variabel untuk memasukkan iris ke dalam data frame, yaitu variabel df atau data frame. Yang selanjutnya kita panggil pandasnya terlebih dahulu. Kemudian kita panggil fungsi read.csv dengan isian yaitu string nama filenya. Di sini karena nama filenya iris.csv, kita masukkan iris.csv. Kemudian kita cetak yaitu print variabelnya kita panggil terlebih dahulu, kemudian kita panggil fungsinya yaitu toString. Nah, kita coba jalankan. Di sini dapat kita lihat yaitu ada sepal-length, ada sepal-width, ada peta-length, petal-width, dan variety. Di sini karena ada terlalu panjang sehingga dipotong. Jika kita ingin lihatkan di sini, ini merupakan data fullnya dari semuanya. Terdapat variety yaitu dari Setosa, ada versi color, ada Virginica, dan ada Virginica sampai dengan pack line 151. Ini output semuanya yang tidak seperti dalam ini karena ini terlalu panjang sehingga dipotong. Ini outputnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min dan max. Sehingga setiap nilai atribut memiliki rank 0 sampai 1, mana rumusnya yaitu V baru sama dengan V lama kurangi V min dibagi dengan V max dan V min. Selanjutnya adalah V baru, yaitu nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama yaitu nilai data asli sebelum normalisasi. V max yaitu nilai max dari kolom data tersebut, dan V min yaitu nilai min dari kolom data tersebut. Yang pertama kita buat variabelnya terlebih dahulu. Kita buat dari data-datanya, yaitu ada sepal-length, sepal-width, peta-length, dan petal-width. Kita buat SL yaitu untuk sepal-length. Kita buat max dan min sama dengan peta-length, yaitu ada max dan min. Kemudian sepal-width ada max dan min juga. Kemudian petal-width yaitu max dan min. Untuk memanggil yaitu yang pertama kita ambil dari data frame-nya, yaitu df ini, variabel df kita panggil karena ini adalah sepal-length, kita masukkan sepal-length dengan variabel max untuk mencari nilai maksimalnya. Kemudian sama dengan sepal-length dengan min, kita panggil data frame-nya yaitu sepal-length kemudian dengan fungsi min. Kemudian peta-length dari data frame kita panggil max, fungsi max, kemudian peta-length min dari data frame dan peta-length ya, kemudian min. Sepal-width max dan min sama, kita ambil dari data frame, kemudian sepal-width max. Untuk min kita gunakan fungsi min, kemudian petal-width yaitu data frame, ambil dari data frame untuk max dan min. Selanjutnya untuk menormalisasikan, yaitu
kita ambil misal variabel i untuk mengambil dari indeks, dari data frame indeks, kemudian kita panggil variabel data frame-nya, kemudian kita untuk mengambil dari location-nya itu dari sepaleng, kemudian kita normalisasi dengan rumusnya ini, yaitu kita panggil dari data frame lokasi dari sepaleng yang ini, dan dikurangi dengan nilai min. Karena ini sepaleng, kita masukkan sepaleng min, kemudian dibagi dengan sepaleng max dan sepaleng min. Sama dengan petaleng dengan log i, petaleng sama dengan kita ambil dari data frame-nya, file lamanya. Di sini sama, di sini nanti akan menampung data yang baru. Karena ini data yang lama, nilai yang lama, sehingga kita kurangi dengan yang min, kemudian dibagi dengan nilai maksimal petaleng dan kurangi dengan petaleng min. Sama dengan sepal width, kita masukkan terlebih dahulu nilai yang lama, kemudian kita kurangi dengan nilai yang min, sepal width min, kemudian kita bagi dengan nilai sepal width max dikurangi sepal width min. Kemudian dari petal width sama, kita panggil nilai yang lama dari lokasinya, kemudian kita kurangi petal width min dan dibagi dengan petal width max kurangi petal width min. Kita coba jalankan dengan di sini dapat kita lihat berbeda dengan yang tadi karena data sudah dinormalisasi, tapi tetap karena terlalu panjang sehingga dipotong. Di sini dapat kita lihat ada variety setosa. Kita lihat fullnya. Di sini dapat kita lihat sepaleng, yaitu memiliki rank dari 0 sampai 1. Di sini ada 0, semua. Dari sepaleng, sepal width, petaleng, dan petal width ada 0, semua. Kemudian ada variety setosa, variety versicolor, virginica. Di sini tidak melebihi 1 semua karena sudah diatur tadi. Kemudian kita lanjutkan dari soal nomor 3. Cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Yang pertama itu dari bagian setosa. Pertama kita cari bagian atribut sepaleng setosanya terlebih dahulu. Kita panggil data frame-nya terlebih dahulu. Karena ini bagian dari setosa, kemudian kita panggil karena variatinya setosa, kita masukkan variati setosa. Kemudian karena bagian ini bagian sepaleng, kita masukkan sepaleng, dan kemudian kita cari rata-rata dengan min, dengan fungsi min. Kemudian kita cetak nanti sepaleng dan variabel sepaleng setosa, karena fungsi yang pertama kita jalankan dalam variabel SL setosa atau sepaleng setosa, kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya ada sepal width setosa, sama kita panggil data frame, kemudian kita panggil variatinya yaitu setosa, data frame dot variety sama dengan setosa. Kemudian kita masukkan sepal width karena ini merupakan sepal width. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan dot min. Nah, kemudian kita cetak. Selanjutnya ada petaleng dari setosa, sama kita masukkan variatinya dulu yaitu setosa, kemudian kita masukkan bagiannya atributnya yaitu petaleng, kemudian kita cari rata-ratanya dengan fungsi dot min. Nah, kemudian kita cetak. Selanjutnya adalah petal width dari setosa. Kita masukkan variatinya terlebih dahulu yaitu setosa, kemudian kita masukkan petal width dan mencari rata-ratanya dengan min. Kemudian kita cetak. Sama dengan versi color, kita masukkan sepalengnya terlebih dahulu. Kita masukkan ambil variatinya dari data frame. Kita masukkan versi color. Kemudian kita panggilnya menggunakan sepaleng karena
variabel sepaleng, kemudian kita cari rata-ratanya. Gitu seterusnya sampai ke virginica, kemudian kita cetak terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat hasilnya itu rata-rata dari sepaleng dari data yang telah dinormalisasi, yaitu yang ini. Dapat kita lihat itu rata-ratanya sepaleng 0,91 dan seterusnya, kemudian sepal width 0,5, petaleng 0,07, dan petal width dari 0,06 ini merupakan bagian dari setosa. Kemudian yang bagian versi color ada sepaleng, yaitu yang pertama 0,45, kemudian ada 0,32, dan petalengnya 0,55, dan petal width 0,51. Kemudian ada virginica, yaitu sepalengnya 0,63, kemudian sepal width 0,40, petalengnya 0,77, dan petal width 0,80. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu masukkan aris testing CSV ke data frame. Normalisasikan aris testing CSV menggunakan framing dan framework pada data 1. Yang pertama kita masukkan aris testing terlebih dahulu ke data frame. Kita panggil data frame 2, data frame yang kedua karena merupakan filenya yang berbeda. Kemudian kita panggil pandas terlebih dahulu, kemudian kita jalankan fungsi read CSV untuk membaca CSV-nya, file CSV ini. Kemudian kita masukkan nama filenya harus sesuai sama dengan filenya itu. Kemudian kita normalisasikan. Yang pertama yaitu kita cari sepal masing-masing atribut max dan min terlebih dahulu. Di sini ada variabel sepaleng max dengan kita panggil data frame terlebih dahulu. Kita panggilnya sepaleng max dan kemudian sepaleng min. Kemudian untuk petaleng kita ambilkan dari data frame 2 sama max dan data frame 2 petaleng max dan min. Kemudian sepal width dari data frame 2 yaitu sepal width dan max dan min sama seperti tadi. Kemudian untuk normalisasinya sama dengan rumus yang tadi. Untuk nilai yang baru yaitu nilai lama kurangi nilai min dibagi dengan nilai maksimal dan dikurangi nilai min. Jadi kita masukkan dari data frame yang kedua, kita panggil dari lokasinya terlebih dahulu, karena yang pertama itu sepaleng, kita masukkan nilai yang lama, kemudian dikurangi dengan nilai min, dibagi dengan nilai maksimal dan dikurangi dengan nilai min, sama dengan sepal width, yaitu kita panggil terlebih dahulu nilai yang lama yaitu dengan data frame 2.log, kita panggil sepal width-nya terlebih dahulu, kurangi dengan sepal width minimal, nilai minimalnya, kemudian kita bagi dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Kemudian kita coba jalankan terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat nilainya. Normalisasinya karena normalisasinya dimulai dari 0 sampai 1. Di sini dapat kita lihat tidak ada yang lebih dari nilai 1. Kita lihat secara fullnya. Di sini dapat kita lihat ada 0,8 dari sepaleng, ada 0,24 petaleng dari ada 0, petal width 0,0 dan variatinya ada setosa, versicolor dan virginica. Kemudian lanjut dari nomor 5, prediksilah kelas data di aris testing menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di aris testing dengan centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Yang pertama kita masukkan
listnya terlebih dahulu. Kita buat list terlebih dahulu dengan variabel setosa test, kemudian ada versi color test, kemudian ada Virginica test. Kemudian kita lakukan yang pertama, kita gunakan fungsi for dengan variabel i untuk dari data frame indeks dari data frame. Kemudian kita jalankan variabel yang pertama yaitu distance dosa dari data frame 2 dengan cepalang dengan indeks yang ke i dikurangi dengan cepalang setosa dengan pangkat 2 ditambahkan dengan cepal width dikurangi dengan cepal width setosa pangkat 2 dan juga dari data frame yang petaleng dengan indeks ke i dikurangi dengan petaleng setosa pangkat 2. Kemudian ada petal width i dengan petal width setosa pangkat 2 dan kemudian kita kalikan dengan dipangkatkan setengah. Sama untuk versi color juga dan juga Virginica sama rumusnya. Kemudian hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam setosa test. Kemudian kita untuk menampilkan hasilnya kita masukkan variabel list-listnya itu ke dalam satu list besar yaitu hasil. Nanti kita coba list hasil. Di sini dapat kita lihat yaitu yang pertama ini merupakan dari hasil setosanya, tes setosa. Kemudian ini ada tes versi color dan kemudian yang terakhir ada tes Virginica. Kemudian untuk nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar. Akurasi saat memprediksi kelas. Yang pertama kita buat variabel yang untuk menampung terlebih dahulu yaitu variabel hasil. Kemudian untuk testingnya itu kita buat true dengan variabel benar yaitu 0. Untuk range dari setosa test yang pertama tadi kita masukkan jika i kurang dari 10 kita jalankan. Jika setosa test kurang dari indeks i kurang dari versi color test indeks i dan setosa indeks i kurang dari Virginica test i maka kita testingnya true. Hasilnya kita masukkan ke dalam hasil dan benarnya kita tambah dengan 1. Jika salah maka variabel testingnya kita masukkan ke false dan kita masukkan ke dalam hasil. Sama dengan yang bawah-bawahnya. Tapi dengan syarat jika i kurang dari 20 dan syaratnya kita rubah. Yang pertama yaitu versi color test kurang dari setosa test dan versi color test kurang dari Virginica test. Yang ketiga yaitu Virginica test kurang dari setosa test dan Virginica test kurang dari versi color test. Nah, kita coba jalankan. Di sini dapat kita lihat dari hasil yaitu terdapat true dan ada false-nya. Sehingga nilai akurasinya adalah 96%. 96,666%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.